Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Amin, amin. Ngapunten, ada pertanyaan dari seseorang tapi sendiri tidak yakin jawabannya. Izin saya tanyakan ke panjenengan G. Pertanyaan, Ustaz. Kalau seseorang tidur dan setelah duhur lalu terlelap sampai sekitar 7 menit sebelum maghrib, duhur sebenarnya lama juga ya. Dari duhur. Dari duhur. Saya ulang, Ustaz. Kalau seseorang tidur dari setelah duhur lalu terlelap sampai sekitar 7 menit sebelum maghrib, apakah ia perlu mengkodok sholat asar setelah maghrib atau sholat saat ia terbangun? Jazakallahu Ustaz, ngapunten mengganggu waktunya. Oh, enggak terganggu Ustaz. Sudah kita alokasikan waktunya. Iya. Baik. Nah, sahabat Anda TV rahimahullah, ini yang ditanyakan suatu kejadian seseorang tidur daripada zuhur, bangun-bangun 7 menit lagi menjelang maghrib. Artinya kan belum maghrib ya, belum asar loh, belum sholat. Dia belum sholat asar. Belum sholat asar. Bangun-bangun 7 menit sebelum maghrib. Ya. Bangun, Allahu Akbar. Ya Allah, belum sholat asar. Jam berapa ini? Ya 7 menit lagi maghrib. Dia langsung ambil wudhu dan langsung melaksanakan sholat asar. Loh, kok langsung sholat asar? Iya, karena waktunya orang yang ketiduran itu ketika bangun, dan waktunya orang yang kelupaan itu ketika ingat. Nah itu penting sekali untuk diketahui. Kalau ketiduran, kapan waktunya? Ya ketika bangun. Misalnya itu kan bangunnya pas masih waktu asar ya, meskipun mepet ke maghrib, tapi kan masih waktu asar. Meskipun dia bangunnya itu di waktu maghrib atau isya, berarti kan kelewatan asar, maghrib karena bangunnya isya. Yang dia bangun, ya Allah sudah malam, jam berapa ini? La haula wala quwata illa billah, jam tengah 10. Pak tidur dari jam badadu sampai tengah 10. Kapan waktunya orang yang tertidur? Ketika bangun. Ketika bangun dia langsung sholat. Dan sholatnya pun berurutan. Iya, harus berurutan. Tidak boleh tidak berurutan. Nah, kalau waktunya orang yang kelupaan, ketika ingat, ya Allah, langsung. Demikian. Kalau dikatakan apa tadi namanya mengkodok, ya betul istilahnya mengkodok. Karena mengkodok itu akibat ketiduran atau akibat kelupaan. Maka kita melakukan sholat namanya mengkodok. Bukan orang yang ketika masa mudanya nakal sehingga nggak sholat setiap hari 5 waktu, nggak sholat setiap hari tua, setelah nikah baru sadar. Wah, dulu waktu masih muda berapa lama saya nggak sholat, dihitung kemudian dikodok 17 tahun kali 5 dikodok setahun sendiri. Itu istilahnya bukan kodok, istilahnya mentaubati. Jadi bukan mengkodok sholat. Mengkodok itu bukan karena suatu kemaksiatan, kelupaan dan ketiduran, maka mengkodok. Kalau itu ya tidak mengkodok sholat terus sebagai kodok, enggak. Ya dia harus taubat. Karena berbuat suatu kemaksiatan maka harus taubat. Kalau kelupaan, kalau ketinggalan, dia melakukan sholat kodokan karena mengkodok. Jadi semepet apapun waktunya, kalau belum masuk waktu sholat yang berikutnya, dia tetap harus sholat yang tertinggal saja. Ya meskipun sudah masuk waktu berikutnya, lanjut aja saja. Meskipun sudah masuk waktu berikutnya, dia tetap sholat waktu secara berurutan. Ya baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.